Walhasil ini kan kita diperintahkan untuk menjadi muttaqin, mendapat gelar muttaqin. Asal mulanya bahasa ini gitu. La yablughul abdu ayyakuna muttaqian hatta yada'a malaysa bi ba'sun hadaran mimma bihi ba'sun. Seseorang tidak akan mendapatkan predikat, tidak akan mendapatkan gelar atau sertifikat sebagai orang yang muttaqin sebelum meninggalkan perkara yang tidak bahayani, khawatir terjadinya bahaya. Lu apa perkara yang tidak bahayani tapi khawatir bahaya? Ada 5. Penglihatan, kedua pendengaran, ketiga lesan, keempat hati, kelima perut. Nah, perut harus dijaga dari apa? Dari perkara haram, jaga dari syubhat, jaga dari fudulul halal. Kenapa kok dijaga dari fudulul halal? Karena orang yang mendapatkan fudulul halal ini akan ada bahaya, minimal ada 10. Ada 10. Loh, apa saja 10 ini kemarin sudah ditahu. Ketahui. Itu asal sampai mulai dari Al-Khamis di fudulul halal akan ada bahaya yang sebanyaknya ada 10. Nah 10 itu yang nomor giliran yang nomor 9 dan yang nomor 10. Ini kemarin yang nomor 3 narkosil akli kita terbami nggak cerdas, itu yang nomor 3. Terus yang nomor 4 banyaknya makan akan sedikit ibadahnya. Dimulai dari yang pertama bahayanya 1 akan mengakibatkan qaswatal qalbi, adine atos, itu bahayanya makan kenyang. Bahayanya makan kenyang yang pertama adalah qaswatal qalbi. Dan itu adine atos dengan argumen-argumen yang sudah disebutkan di atas. Kemudian kedua akan menjadikan fitnatul a'dha, akan menjadikan anggota kita semangat melakukan perkara yang tidak ada faedahnya. Dikatakan ketika perut lapar semuanya anggota menjadi kenyang, ketika perut kenyang semua anggota menjadi lapar. Ketika akan mengakibatkan ilatul fahmi wal ilmi, butuh gak cerdas. Keempat akan mengakibatkan minimnya ibadah, yaitu murah semangat melaksanakan ibadah. Masya Allah. Lah nomor 5 yaitu menghilangkan manisnya ibadah. Makanya orang yang ingin merasakan manisnya ibadah, senangnya nyembah kepada Allah, kok gak mau lapar, gak usah ini lah. Bagaimana sih saya ibadah kok gak bisa nikmat, gak bisa merasakan? Ya sampai warak terus loh. Suruh lapar gak mau.
Jadi kan sama halnya fal junun fununu toh. Tamana itu anakuna aliman walam yatafakah. Fal junun funun. Orang kepingin ngalim tapi ora gelem belajar kan kentut. Kepingin bisa mendapatkan halawatul ibadah, manisnya ibadah, tapi gak mau lapar. Apa bisa? Ya fal junun funun. Yang keenam, khawatir atau bisa terjadi masuk di dalam syubhat, akan terjerumus pada syubhat. Itu yang keenam. Masya Allah. Kemudian yang ketujuh, ini akan bisa mengurangi pahala di akhirat. Ketujuan nafi syuhul qalbi wal badan bitaksilihi awalan, yaitu menyibukkan hati kita, badan kita untuk mencari dunia. Ya, makanannya ada kan ya, persiapannya, persediaannya juga harus banyak, sehingga menyibukkan hati kita dari ibadah karena mencari dunia. Usia nomor itu. Nah yang nomor 8 yaitu mayana lugumin umuril akhir wasidati sakratul maut, yaitu akan bisa mempersulit, akan mendapatkan sulitnya mati. Maksudnya sulitnya mati itu sakratul mautnya sulit sehingga megap. Yang ke-9 bisa mengurangi pahala di akhirat, ya ini yang dibahas sekarang ini. Terakhir al-asyirah yang ke-10, al-habsu wal hisab. Al-habsu wal hisab akan dihukum, habsu di penjara, wal hisab lan dihisab, walau lan den wada-wada wa ta'ir lan dilecehno, fitar kila adab ing dalem ninggal tata krama, fi akhdil buduli ing dalem ngalap perkara kang berlebihan wa tolak syahwat lan nuruti kepinginan. Kenapa? Fa inna dunya halaluha hisabun. Dunia itu halalnya hisab. Wa haram wa ikobun, dan haramnya diikob. Tapi kalau engkau mengumpulkan harta kemudian tidak mau makan enak, cuman hartanya tidak disedekahkan, ditumpuk-tumpuk, ini tidak ada gunanya. Itu namanya orang bakhil. Sampai pada dirinya saja bakhil. Gak ada gunanya. Kenapa? Karena goya itu makan mubah itu halal. Terus hartanya kamu tumpuk-tumpuk, tidak kamu makan sendiri, tidak kau berikan kepada orang lain, gak ada gunanya. Makanya bisa mendapat manfaat kalau memang kau berikan kepada orang lain, tidak untuk pribadi. Untuk pribadi milih yang jelek, yang sederhana, yang baik diberikan kepada orang lain. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kita milih mendahulukan orang lain walaupun kita sangat membutuhkan. Aduh, mudah dikatakan, sulit diaplikasikan. Nah itu fa'inat dunia halal wa hisabun. Dunia itu halalnya saja dihisab, haramnya ikut. Wazinatuha ila tabab. Wazinatuha utai perhiasan dunia itu ila tababin maring kerusakan. Kalau anda perhiasan ingin rumahnya mewah, semuanya mewah dan seterusnya, ini ila tababin maring kerusakan. Wahadihi mengkau tali kiki 10 atau jumlah afat-afat
kabeh nek 10 rupane al-asrati tadi iku jumlatul asrati jumlah 10 wa fi ihdai halan iku tetep ing dalam salah sijine asrah siji tok iku ae. Misalnya yang terakhir bahwa itu akan mengurangi pahala gitu saja. Kifayatun wa fi kifayatun tanyuku liman gede wong nadzara kang gelem ngangen-ngangen sapa man li nafsi maring awak dhewe man. Bagi orang yang berpikir pada dirinya sebenarnya 1 dari 10 itu saja sudah bisa mencegah dirinya untuk ingin segera kenyang, ingin mendapatkan kekayaan. 1 saja bagi orang yang berpikir. Tapi kalau nggak berpikir dikasih 10 saja nggak masuk. Liman nazar itu orang yang ngurus pada dirinya, orang yang mementingkan kepada dirinya sebenarnya 1 dari 10 saja sudah cukup. Kalau kita disebutkan 10 saja kok gak ada pengaruhnya, berarti tidak nazar oleh nafsi, memang tidak memperhatikan pada dirinya, gak ngeman nang awake. Kalau istilahnya saya tadi tidak gak benar. Fa'alaika ayyuhal mujtahid, fa'alaika mongko wajib ing atase sira ayyuhal mujtahid bil ikhtiyati kelawan ngati-ngati al balighi kang banget fil kuti ing dalam makanan pokok. Hati-hati di dalam masalah makanan pokok. Yang penting makanan pokok itu harus betul-betul hati-hati. Kaila takwa supaya tumibo sirapi haramin dalam haram atau subhatin, supaya kamu tidak terjerumus pada perkara haram atau subhat. Kalau makannya enak banyak terus, ya akhirnya ya akan bisa terjerumus pada subhat karena jatah nggak cukup akhirnya. Ngerti nggak? Fayal jamu kamu kau tetap ing sirapo ala azab, semabil iktisar, mongko kari-kari kelawan iktisar minal halal alama ing atase perkara yakunu kang ana apa mak iku udatan alat kendaraan. Alat itu sebagai perangkat ala ibadatillah. Ini loh, kamu meringkas yang halal doang, yang subhat tidak, ini merupakan alat sebagai udah untuk ibadah kepada Allah. Kalau kamu tidak mau meringkas pada yang halal, halal ben, haram ben, wama bainahuma subhat. Ya jangan ingin mendapatkan alat untuk bisa ibadah, sehingga kalau males ibadah, males jamaah, males salat malam sudah wajar. Fala taqau umukora tumiba sapa sira fisarin ing dalem olo. Kalau kamu betul meringkas barang yang halal, itu merupakan alat, merupakan alat udah itu persiapan. Wa idul iddata manis tataktum. Idan itu peralatan lengkap untuk ibadah, modal pokok untuk ibadah. Yang sehingga kita tidak terjerumus pada jelek, pada hal yang buruk. Fata moko tetap sira fil habsi ing dalem di penjara, di dunia di penjara. Mau ke masjid tidak bisa, mau ke mushola tidak bisa, mau ngaji tidak bisa, Quran hanya di atas lemari saja. Wallahu waliyut taufiq. Pun niki mawon masyaallah.